Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang maha baik, yang memberikan Ramadan pada kita semua. Yang mana dengan sebab datangnya bulan Ramadan, kita mungkin bisa memperbaiki amal ibadah kita, lebih ingat dengan kebaikan, lebih ingat dengan berbagi dengan sesama. Karena pada akhir Ramadan kita diperintahkan untuk membayar zakat atau berbagi kepada orang-orang fakir miskin yang membutuhkan. Alhamdulillah, salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Teman-teman sekalian, entah kenapa ya, di bulan Ramadan itu sepertinya saya merasa banyak sekali di tempat kami ini ya, orang-orang yang meninggal dunia. Dan alhamdulillah ini merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau-beliau yang meninggal, karena insya Allah mereka terpelihara daripada siksa kubur apabila meninggal di bulan Ramadan, yaitu kepada orang-orang yang mengisinya dengan amal ibadah dan kebaikan-kebaikan lainnya. Baiklah, video ini saya akan membicarakan tentang ciri-ciri orang yang hendak meninggal. Oh, ternyata ada ciri-cirinya teman-teman ya. Selain ayat-ayat yang Allah tampilkan seperti misalkan beruban, ya, kulitnya berkerut, punggungnya membungkuk, jasmaninya tidak terlalu kuat lagi. Pokoknya banyak sudah kekurangan-kekurangan yang timbul terbawa usia. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap penyakit pasti Allah sediakan obatnya, kecuali satu, yaitu penyakit kematian. Kematian itu tidak ada obatnya. Nah, jadi ini ada beberapa data yang saya dapat, yang mana ini saya dapatkan di kampung saya ya. Saya rasa saya tidak pernah mendapati ini di dalam buku atau kitab manapun ya. Jadi ini pengalaman yang kami dapatkan di lapangan, dan semoga ini bermanfaat, ciri-ciri tentang orang yang hendak atau akan meninggal ya. Meskipun tidak mutlak, tetapi ini kebanyakan ciri yang terjadi pada orang yang hendak meninggal. Yang pertama itu, cahaya hitam pada mata itu sudah mulai redup. Nih di bagian mata kita ini kan ada putih dan ada hitam. Maka kondisi cahaya biasanya ada kan cahaya pantulan dari luar itu kan ada. Cahaya pantulan dari luar itu ada. Dan apabila orang itu memang mau meninggal, seperti redup cahaya di dalam mata warna hitam itu. Dan biasanya juga ciri yang lain, orang yang hendak meninggal itu tidak mau ditatap wajahnya, tidak mau bertatapan secara langsung dengan wajahnya. Entah kenapa itu ya, Allahu a'lam. Yang kedua, sering melamun dan slow respon. Kalau diajak ngomong itu nggak terlalu ngerespon. Dan seperti banyak diamnya, banyak melamun, banyak pikiran kosongnya. Entah kenapa seperti itu, ya Allahu a'lam. Kemudian keluar kotoran hitam. Kotoran itu ya mohon maaf, tai yang berwarna hitam yang pernah keluar ketika kita bayi dulu. Atau bahasa kampung kami di sini itu keluar kotoran juar. Keluar tai juar. Dan itu katanya tidak berbau ya. Dan terkadang apabila orang itu sudah keluar kotoran hitam ini, tidak lama dia akan meninggal. Allahu a'lam, insyaallah dengan izin Allah pastinya lah. Ini kebanyakan yang sudah kami temui seperti itu. Ketika keluar kotoran itu ternyata tidak berselang 1, 2, sampai 3 hari meninggal. Nah, kemudian kondisi kulit ketika digosok itu tidak berbunyi. Ini contohnya teman-teman ya. Nah, ketika kulit kita digosok bunyi kan?
Tapi kalau orang yang meninggal itu entah kenapa tidak ada bunyi. Dan kondisi kulitnya itu seperti menyatu, pisit, kencang. Ya. Berbeda sekali dengan kita. Dan kondisi warna kulitnya menguning, putih pucat. Agak nguning, meskipun orang itu hitam ya. Tapi seperti memutih dan agak kepucatan, seperti warna mayat. Nah, seperti itu. Kemudian adanya terjadi gila maut, atau orang itu sering berbicara dengan sendirinya, sering berbicara sendiri. Kalau memang orang tadi kebiasaannya selama hidup, sewaktu dia sehat dia sering membaca Al-Quran mungkin, atau ucapannya santun. Kalau dia kasar, nah maka itu akan tampak ketika akhir hayat. Ya, dia seperti bicara sendirilah. Bahkan ada yang marah-marah. Padahal nggak ada yang ngajak bicara dia, tapi dia bicara sendiri. Aneh lah gitu. Kalau bahasa kampungnya runyam-runyam ya. Kemudian, nah ini yang ketujuh ini ciri orang baik sih sebenarnya, yaitu apabila beliau sudah mendekati ajalnya, biasanya orang yang baik itu dia akan bersih-bersih terlebih dahulu. Sehingga subhanallah beberapa kali saya nemui orang yang meninggal ketika memiradui ya, atau ketika kotoran mayit itu dibersihkan tidak ada. Karena sebelumnya dia sudah persiapan untuk menghadapi kematian, yaitu dengan cara mandi bersih. Dan mandinya berbeda dengan mandi kita pada umumnya. Kalau kita mandi biasanya kan mungkin seperempat jam, 15 menit, paling lama setengah jam ya. Kelamaan ya, nggak bagus juga terlalu lama mandi itu. Tetapi beliau ini mandinya lebih dari setengah jam atau bahkan 1 jam. Nah ini ciri-ciri nih, mungkin beliau sudah mendapat alamat bahwasanya akan meninggal. Agar aib-aib beliau ketika mandi itu tidak tampak, maka dia terlebih dahulu memandikan dirinya sendiri. Kemudian orang yang sakit parah ya, orang tadi sudah sakit parah tetapi meminta memakan buah semangka, ini pun bisa menjadi ciri-ciri bahwasanya orang tadi akan segera meninggalkan dunia ya. Kenapa disebut meninggal dunia? Karena memang dunia ini bukan tempat tinggal kita sebenarnya. Di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwasanya kita hidup di dunia ini adalah sebagai seorang perantau saja. Yang mana seorang perantau tadi akan ingat akan rumahnya kembali, yaitu negeri akhirat. Itulah keyakinan orang-orang beriman. Kemudian mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan. Jadi saya cerita sedikit ya teman-teman. Dulu ada almarhum Kai. Itu biasanya beliau itu tidak pernah memakan telur dadar. Tetapi beliau itu suka makan tempe ya, tahu, itu aja makanan beliau yang sukanya. Tetapi entah kenapa pada hari itu beliau memesan ingin memakan telur dadar. Ini tidak lazim. Ini bisa jadi ciri-ciri seseorang yang meninggal. Maksudnya perbuatannya berbeda pada kebiasaan ya. Kalau dalam bahasa kampung itu disebut dengan membuang perangai. Jadi pernah juga suatu ketika orang di kampung kami tiba-tiba masuk ke rumah ya, nyelonong, kemudian minum air putih di rumah kami, keluar lagi dari rumah. Bingung kami ya, itu melihat tingkah laku beliau itu. Jadi itu pun termasuk perbuatan yang tidak lazim. Bisa itu dari perbuatan atau perkataan. Ternyata besoknya beliau meninggal dunia. Kemudian nah, organ perut sudah tersusun dengan rapi. Jadi perut ini terasa keras. Kita bisa merasakan ya, ini bisa ditekan. Kalau orang yang mau meninggal itu perutnya keras dan seperti membesar, bukan seperti gembung masuk angin, bukan. Tetapi perutnya tersusun rapi, seperti membesar perut ini ya.
Nah, itu pun menjadi ciri-ciri orang tersebut ingin meninggal. Allahu a'lam bishawab. Dan ini saya katakan tidak 100% pasti ya, tetapi ini yang keseringan kami temukan di tempat kami. Dan saya rasa tidak ada bedanya dengan siapapun, baik orang itu di kota atau di kampung, sama saja. Ada ciri-ciri yang Allah ingin tampakkan kepada orang-orang keluarga beliau yang ada di rumah, bahwasanya beliau ingin meninggalkan mereka. Oh ya, terakhir, terkadang ada juga orang tadi yang berkata tidak ingin minta tinggal. Contohnya begini, nak tolong jangan tinggalkan mama, nah misalnya, atau ayah tolong jangan tinggalkan ayah. Itu mungkin salah satu pertanda bahwasanya beliau tidak lama lagi ingin dijemput oleh malaikat pencabut nyawa. Ya, selagi kita sempat berbakti, kalau bisa diusahakan layani beliau ya. Karena kalau ketika beliau sudah meninggal, tidak ada lagi yang dapat kita lakukan ya. Jadi upayakan apa yang bisa kita upayakan untuk setidaknya menyenangkan hati beliau, meskipun pada akhirnya beliau pun akan meninggalkan kita. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, mohon maaf jika terdapat kekurangan kesalahan dalam pengucapan tingkah laku saya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.